Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini di antaranya. Seorang ayah memperkosa anak kandungnya hingga melahirkan di Goa. Aksi komplotan pencuri di sebuah minimarket di Kota Makassar terekam CCTV. Urusan penampilan ternyata tren gak harus baru dan mahal. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Pemirsa, seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya hingga melahirkan di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku nekat memperkosa anak kandungnya karena tak tahan menahan nafsu usai menonton video porno. Tim Jatan Ras Satreskrim Polres Goa meringkus TM 58 tahun di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap polisi karena diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya MA yang berusia 30 tahun dan merupakan penyandang disabilitas. Ironis, perbuatan keji tersebut dilakukan berulang kali hingga korban melahirkan. Aksi bejat pelaku pertama kali dilakukan pada bulan Januari 2024 saat anaknya sedang tertidur di rumah pelaku di Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Goa. Pelaku kemudian memaksa anaknya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Diduga pelaku nekat memperkosa anak kandungnya sendiri karena tak tahan melawan hawa nafsunya usai menonton video porno. Natindro ya tunji nganu. Apa? Napasulu anun nakarin jari. Apaan napasulu? Kebetulan tuh nakinna tahu dai jari. Bapak saling. Atau tiga mah? Tindro nana pasu. Asal labun jatuh atau solar poda atau daster gitu. Serlak anu ya serlak bu ya anu solara ini. Apa sih? Kemai tindro na nu cini nasuki solar na. Ipajor tunji dan umari pada dalam televisi ya. Oh, dalam televisi ya. Tamu orang keluarga. Dalam anu aja dalam televisi ya. Dalam televisi ya. Oh, nasuki. Iya itu sekali anak ke. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang perlindungan anak dan perempuan Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma News melaporkan. Pemirsa, aksi komplotan pencuri di sebuah minimarket di Kota Makassar terekam CCTV. Aksinya viral lantaran pelaku terlihat santai menjalankan aksinya di tengah ramainya pembeli. Aksi komplotan pencuri datang mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm terpantau kamera pengawas mencuri sejumlah coklat yang terpajang di rak minimarket Jalan Lato dan Pasewang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hingga dibuat viral di sosial media. Dalam rekaman CCTV, detik-detik pelaku datang mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm, beraksi secara berkelompok pada siang hari memasuki minimarket yang tengah ramai pembeli. Aktivitas karyawan toko yang sibuk melayani dimanfaatkan pelaku mengambil sejumlah barang yang terpajang di rak, dibantu satu rekannya yang memantau situasi. Sebanyak 6 coklat batangan, total ratusan ribu berhasil dicuri. Usai dengan begitu santainya memasukkan ke dalam tas yang dibawa pelaku. Sebelum pergi meninggalkan minimarket, pelaku sempat transaksi di kasir dengan satu produk belanjaan berupa minuman kaleng. Namun barang yang disimpan di dalam tas itu tidak ditunjukkan ke pegawai kasir. Kronologinya dia masuk ke toko Kak 2 orang. Awalnya pertama Ji sendiri. Terus mungkin tidak memungkinkan sendiri mengambil coklatnya, jadi dia panggil temannya Kak. Temannya yang mengawasi keadaan sekitar, dia yang beraksi. Total 6 coklat ambil Kak. Kejadian pencurian berulang kali ini telah diadukan ke pihak berwajib guna ditindak lebih lanjut. Dari Makassar, Syarul Adiaksa News melaporkan. Diduga karena kecanduan narkoba, 2 orang yang merupakan pasangan suami istri nekat menipu dengan modus transfer uang di puluhan TKP di Kabupaten Goa.
Selain membeli barang, pelaku bahkan melakukan penarikan uang dengan dalih menggantinya dengan transfer menggunakan rekening. Aksi pelaku di beberapa TKP terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV ini, pasangan suami istri membeli barang dan berpura-pura membayarnya dengan transfer uang ke rekening pemilik toko. Rekaman CCTV toko lainnya, mereka bahkan melakukan penarikan uang tunai dengan modus mentransfer ke rekening pemilik toko. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku bahkan menunjukkan bukti struk transfer yang sudah direkayasa. Mendapatkan laporan dari masyarakat yang tertipu, keduanya akhirnya ditangkap di Polres Goa. Pria berinisial AW berusia 30 tahun dan istrinya berinisial FR ditangkap di Kota Makassar. Dari hasil interogasi, keduanya telah beraksi lebih dari 10 kali di Kabupaten Goa. Pasutri ini menargetkan warung dan kelontong yang tidak m-banking, sehingga para korban merugi hingga puluhan juta rupiah. Beberapa TKP, untuk sementara ada sekitar 10 TKP di wilayah Kabupaten Goa, terus ada beberapa TKP di daerah lain. Suami istri ini adalah dia kerjasama melakukan penipuan pembelian barang di toko-toko kecil dengan modus memperlihatkan sistem pembayarannya ini seolah-olah transfer. Transfer ini ada diedit struk transfer di salah satu aplikasi. Setelah diperlihatkan, dia langsung meninggalkan tempat. Ternyata struk transfer ini adalah palsu. Dari hasil tes urin, keduanya positif narkoba. Pasangan suami istri kasus penipuan dengan modus transfer fiktif ini terancam pidana 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma News melaporkan. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan sikap mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. Hasto bahkan siap dipenjara demi pengorbanan cita-cita membangun supremasi hukum mengikuti ajaran Bung Karno. Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara. Meski ia menyebut kasus ini merupakan resiko dari sikap kritisnya terhadap kekuasaan, Hasto menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. Saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Dalam pernyataannya, Hasto juga menyinggung adanya dugaan intimidasi agar tidak memecat sosok yang memiliki ambisi kekuasaan yang menginginkan 3 periode. Sementara guna mendukung penyelidikan mendapatkan bukti baru yang relevan, KPK telah mengeluarkan surat pencegahan Hasto ke luar negeri termasuk untuk mantan Menkumham Yasona Lawli. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, PDI Perjuangan menilai penetapan tersangka Hasto merupakan politisasi hukum. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Jokowi meminta menghormati proses hukum yang ada. Jokowi juga tidak berkomentar banyak saat namanya disebut sebagai buntut penetapan tersangka Hasto Kristianto. Seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Juga
sempurna tugas pensiunan. Sementara itu, PD Perjuangan menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto merupakan politisasi hukum. Kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi. Seorang remaja mabuk lem ditemukan terbakar di gardu listrik milik PLN. Selengkapnya di seputar Ain Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.
Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, seorang remaja ditemukan terbakar di sebuah gardu listrik milik PLN Jalan Muhammad Yamin, Makassar. Kejadian tersebut menggegerkan warga hingga listrik padam. Korban sementara mabuk mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh dalam penanganan medis di Rumah Sakit Pelamonia. Letusan dari dalam gardu listrik milik PLN diiringi pemadaman di Jalan Muhammad Yamin, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, membuat warga sekitar geger dan berdatangan. Pengecekan warga hingga berujung histeris usai menemukan seorang remaja tertatih berusaha keluar dari sela di antara pintu besi gardu listrik dalam kondisi memprihatinkan dengan badan yang terbakar diduga akibat dari sengatan listrik. Korban berhasil dievakuasi selamat keluar dari kawasan berbahaya usai warga berupaya bahu-membahu memadamkan api yang menggerogoti badan korban yang telah tidak berdaya dengan sejumlah luka bakar di sekujur tubuh. Diduga warga keberadaan korban di dalam gardu usai menyalahgunakan lokasi yang tidak tergembok sebagai tempat mabuk-mabukan. Pintu besi pengaman gardu hilang usai dicuri. Hingga tidak terkunci, kerap dijadikan para remaja di sekitar sebagai tempat persembunyian untuk menggelar pesta mabuk lem. Meski mengalami luka di sekujur tubuh, korban berhasil selamat dengan diantar menggunakan becak motor ke Rumah Sakit Pelamonia, Makassar. Sementara maling dalam. Ya. Lem. Sementara mabuk lem. Iya. Di bagian mananya Pak? Di bagian sini dulu, pinggir. Di gapuranya, samping gapura. Iya. Samping anunya Pak, itu yang listrik itu. Iya. Di dalam. Oh, di dalam. Di dalam. Oh. Jam berapa kejadiannya Pak? Jam setengah 6. Jam setengah 6. Ini pada saat hujan atau bagaimana Pak? Sementara tidak hujan. Sementara gerimis. Sementara gerimis ya Pak? Gerimis. Korban dalam kondisi kritis dengan luka parah di badan, kaki, tangan, merintih kesakitan dalam penanganan medis di UGD Rumah Sakit. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Seorang pengendara mobil dibuat kaget dan shock usai dilempari petasan oleh dua orang bocah saat melintas di Jalan Hertasning, Makassar. Korban yang kaget tiba-tiba spontan berhenti di tengah jalan sementara kedua pelaku langsung kabur. Detik-detik pelemparan petasan ini pun terekam kamera mobil. Rekaman video berdurasi 47 detik merekam detik-detik saat seorang pengendara mobil menjadi korban pelemparan petasan oleh dua orang bocah saat melintas di Jalan Hertasning, Kota Makassar. Dalam video amatir, nampak korban yang melintas dari arah Kabupaten Goa menuju ke Kota Makassar tiba-tiba dilempari petasan oleh dua orang bocah yang berdiri di atas trotoar di tengah jalan. Tak butuh waktu lama, petasan tersebut langsung meledak hingga membuat pengendara mobil kaget dan syok, lalu spontan memberhentikan kendaraannya di tengah jalan. Usai beraksi, kedua pelaku langsung kabur. Satlantas Polrestabes Makassar yang menerima informasi menghimbau kepada orang tua agar senantiasa mengawasi anak-anaknya, terlebih kejadian ini dianggap sangat membahayakan orang lain, terlebih bagi pengendara di jalan raya. Bahwasanya ada kejadian di seputaran Jalan Hertasning. Di situ kami melihat ada peristiwa yang bagaimana anak-anak bermain di jalan raya. Ya, kami harapkan kepada orang tua khususnya bisa mengontrol dan mengawasi anaknya, jangan sampai ada kegiatan yang membahayakan pengguna jalan.
Sementara guna mengantisipasi hal serupa, Satlantas Polrestabes Makassar akan meningkatkan giat patroli di jalan raya, terlebih menjelang perayaan pergantian tahun. Dari Makassar, Julius Vin iNews melaporkan. Seorang warga di Deli Serdang tewas diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum polisi. Keluarga mendapati kondisi korban sudah lebam di sekujur tubuh dan berencana akan melaporkan ke Polda Sumut terkait kejanggalan ini. Aku tadi mana tahu aku lakiku mau diantar kemana lakiku ini, nggak tahu aku. Kalau nggak datang aku kemari, nggak tahu aku kalau lakiku nggak ada. Bukannya ada dari kantor polisi kasih tahu. Kalau suamiku meninggal, nggak ada pemberitahuannya. Aku sendiri yang datang kemari. Rupanya Isak tangis Dumariah Simangungsong pecah setelah melihat jasad suaminya Budianto Sitepu dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Bayangkara Medan untuk divisum Kamis siang. Polisi menyatakan suami Dumariah meninggal akibat perselisihan di warung tuak tempat suaminya menenggak minuman keras. Beliau tidak meninggal di dalam tahanan, dalam sel, atau di kantor polisi. Beliau meninggal di rumah sakit pada hari Kamis kurang lebih jam 10.34. Setelah sebelumnya mendapatkan perawatan, dibawa ke rumah sakit itu pada hari Rabu kurang lebih pukul 15.05. sampai sekarang nggak ada beritanya kalau nggak istrinya datang kemari sendiri. Nggak ada berita. Karena ada mencari suamiku nggak pulang. Ku cari suamiku. Itu udah banyak aku jumpa. Sampai nggak ada dia, ya Allah. Sebelumnya keluarga tidak bisa menahan kesedihannya setelah melihat jasad Budianto Sitepu terbujur kaku di rumah sakit. Istrinya, Dumariah, mengaku suaminya ditangkap 6 oknum polisi yang mengaku dari Satreskrim Polrestabes Medan pada Rabu malam. Tepatnya di hari pertama Natal di Jalan Medan Binjai Gang Horas, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejak penangkapan, ia tidak diizinkan untuk menengok suaminya. Bahkan Dumariah baru mengetahui kalau suaminya meninggal dunia saat jasadnya dibawa ke rumah sakit. Nggak ada apa-apa. Nggak mungkin sama suami saya dikasih, sama saya aturan. Kalau memang ada surat penangkapan, pemberitahuan apapun dari pihak polisi tidak ada. Karena orang ini yang bilang ditangkap, makanya saya datangi rumah opung itu. Saya tanya di mana, katanya di Poltabes. Saya datangi ke sini suami saya, tidak dikasih jumpa. Sampai ini meninggal, saya minta tolong pun dikasih tadi melihat ke rumah sakit, nggak ada. Yang lewatnya tadi suami saya dibawa gini, baru tahu aku kalau itu suami saya. Merasa janggal dengan kematian suaminya, istri korban dan keluarga berencana akan melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain memiliki bangunan joglo tradisional zaman Kekaisaran Jepang, hadirnya Taman Sakura lengkap dengan ornamen negeri matahari terbit membuat tempat wisata yang sedang hits di Kuningan, Jawa Barat ini mengalami peningkatan jumlah pengunjung sekitar 30%. Seperti apa keseruannya? Simak cuplikan berikut ini. Ya, lahan kosong di kaki Gunung Ciremai ini berhasil disulap menjadi area yang tadinya biasa saja, kini menjadi wisata primadona yang memukau. Apalagi desain bangunan dengan tema joglo tradisional ala Jepang berdiri di setiap sudut kawasan. Tak hanya itu, terdapat satu area khusus yang dipenuhi pepohonan dengan sentuhan bunga sakura yang menjadi ciri khas negeri matahari terbit. Bahkan selain mempunyai latar belakang Gunung Ciremai, para karyawan di tempat itu kompak menggunakan kimono seperti geisha. Ornamen dan pernak-pernik yang ada di dalamnya juga lengkap, dari mulai boneka kerajaan Jepang hingga beberapa ruangan dengan desain ala Kekaisaran Jepang. Untuk menambah kental Gunung Fuji, pengelola sengaja membuat miniatur kolam air terjun lengkap dengan kincir anginnya. Sementara untuk harganya dijamin terjangkau, sehingga cukup membuat Anda seolah-olah sedang berada di kaki Gunung Fuji, Jepang. Ada hal yang baik ditiru di sana, yaitu konsep bangunannya, konsep keramatamahannya, konsep pelestarian alamnya, landscape-nya, dipadukan dengan makanan yang khas di Arunika ini yang rasanya lezat. Ya ini karena apa tuh namanya, suasana sama Jepang, ini Jepang itu ya ininya apa tuh namanya, suasana Jepang lah.
Setelah tempat wisata ini viral, peningkatan jumlah pengunjung meningkat sampai 30%. Dengan hadirnya Taman Sakura, mampu mengundang wisatawan untuk penasaran ingin mampir ke lokasi ini. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Pemirsa, tahun baru identik dengan sesuatu yang baru. Namun untuk urusan penampilan ternyata tren nggak harus baru dan mahal. Seperti tren thrifting yang kini sedang diminati anak muda. Membeli barang bekas dengan kualitas dan masih layak pakai bisa dibawa pulang dengan harga mulai dari Rp50.000. Tren thrifting kini sedang diminati anak muda. Selain bisa memiliki barang yang bermerek, thrifting juga bisa menyelamatkan kantong para pembelinya alias dibanderol dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Namun tak usah khawatir karena barang-barang yang dijual masih memiliki kualitas yang baik. Seperti saya ini yang mau hunting baju buat tahun baru. Di salah satu pusat barang thrift atau pre-love di Kemayoran, Jakarta Pusat, para pecinta thrift berkumpul. Kualitas barang yang tak kalah dengan yang ada di mall atau pusat perbelanjaan membuat para pembeli mengincar barang-barang dengan merek ternama. Tak jarang, para thrifter sengaja mencari barang-barang dengan merek dan model tertentu. Mulai dari sepatu, baju, celana, sampai jaket outdoor. Nah, di sini juga ada barang-barang pre-love yang pastinya harganya juga terjangkau kayak sepatu, terus ada yang suka naik gunung, ada jaket-jaket gunung. Adanya toko thrifting diharapkan dapat mewadahi para kolektor produk barang-barang pre-love atau thrift untuk dijual kembali dengan harga miring. Sebelumnya, jadi ini untuk mengedukasi bahwa barang thrifting ini masih bisa diolah kembali, asalkan dalam porsi yang pas gitu. Kita ngumpulin para kolektor yang mungkin mereka punya beli produk di mall nggak kepake dan mau dijual susah, nggak ada market. Nah, di sini poinnya buat mencari market orang-orang yang ngerti brand luar gitu. Nah, saya akan memberikan tips nih bagi Anda yang siap hunting baju thrift. Yang pertama, buat dulu daftar barang apa yang akan dibeli agar nanti nggak bingung untuk memilih. Kemudian cek kondisi barang termasuk ukurannya, jangan sampai kekecilan atau kebesaran. Dan yang terakhir, riset atau ketahui dulu harga barang yang diinginkan. Siapa tahu Anda bisa membeli barang merek terkenal dengan harga yang murah. Tada pemirsa, nah inilah baju pilihan saya yang sangat sporty ya. Nah bagi pemirsa pokoknya ini udah lihat saya udah dapat sweater, celana sama sepatu dengan yang merek cukup terkenal, namun dengan harga yang terjangkau dan tapi kualitasnya bagus banget. Ya pemirsa jangan mau kalah sama saya untuk awal tahun depan ya. Pastinya cari-cari baju tidak hanya di mall, namun baju pre-love atau thrifting juga masih memiliki kualitas yang oke dan harga yang terjangkau. Dari Jakarta, Alina Iyasya dan Dede Rudi, Ainis melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar Ainis Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Nah
Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.